Sebenarnya apa ya, gatel melihat keadaan kali ya, gatel melihat kok kita kebanyakan orang Indonesia itu mengangkat budaya kita itu hanya kulitnya. Jadi tidak menyeluruh mengangkat budaya itu cuma hanya bagian luar, bukan filosofinya, bukan nilai-nilainya. Akhirnya yang terjadi bukan mengangkat budaya, tapi lebih mengeksploitasi budaya untuk keuangan aja, untuk dapat duit gitu kan. Ya awalnya sih bener-bener, apalagi saya emang ya bisa dibilang emang mulai dari nol gitu, nggak tahu gimana caranya gitu kan. Waktu itu juga terjun tuh bener-bener ya udah nyemplung beneran, nyemplung aja ke laut, tapi berenang juga belum bisa gitu kan. Pokoknya nyemplung aja dulu ke laut gitu. Dari situ mulai pelan-pelan gitu. Memilih juga kenapa mengangkatnya mulai dengan aksesoris gitu atau perhiasan, karena ini tuh wearable banget, sesuatu yang sangat sederhana lah sebenarnya gitu, dan semua orang sebenarnya bisa pakai. Kalau kita pakai baju ya kayak gini, pakai pangsi gini kan udah sangat identik kan, oh iya tuh etnik, itu ini. Sedangkan kalau aksesoris tidak identik dengan etnik sebenarnya gitu, tidak identik dengan kebudayaan tertentu. Awalnya itu aksesoris, cuma aksesorisnya dulu nyari aksesoris alam apa ya gitu. Mulailah dari batok kelapa, batu-batuan, masih pakai rantai, ya benar-benar memulai dari nol. Mulai diperkenalkan ada perajin Bandung, pengrajin yang udah kawakan di Bandung. Beliaulah yang memperkenalkan biji-bijian. Awalnya tertariknya juga ya karena ngeliat kok unik ya materialnya. Cuma itu bukan yang wah ini gini, enggak, bener-bener cuma karena biji-bijian tuh sesuatu yang unik gitu, sesuatu yang nggak biasa. Awalnya dari situ, tapi mungkin gara-gara HI-nya kali ya, jadi pengen tahu lebih banyak. Mulailah dibongkar, mulailah istilahnya melakukan riset-riset. Ini tuh biji itu apa sih, legendanya gimana sih, pohonnya. Iya, itu mulai dalam proses riset itu yaitu menemukan wah ternyata biji juga bukan cuma sekedar material, biji bukan cuma sekedar komoditi. Dan begitu kita dekatkan diri dengan budaya-budaya yang ada, value apa ya, kearifan-kearifan lokal juga bukan cuma Sunda, tapi dalam setiap kearifan lokal budaya di Indonesia emang biji itu sering banget dijadikan simbolisasi. Soalnya banyak banget yang menyaksikan lah, apa sih, ngapain sih gitu. Emang gimana caranya bisa dari sekedar jualan biji-bijian membuat orang jadi peduli lingkungan gitu. Strateginya saya nemunya gampang kok sebenarnya, strateginya dari budaya Sunda, paling jujur dalam berusaha. Jadi emang saya berusaha memperkuat produk knowledge dari biji-bijian itu sebisa mungkin gitu, dicarilah ini dari segi fungsi dia gimana, dari segi durabilitas dia seperti apa. Nah itu benar-benar diulik banget. Emang setiap pameran atau jualan emang benar-benar saya bercerita gitu. Bahwa biji ini pohonnya seperti ini, tumbuhnya biasanya di sini, proses pengolahannya seperti ini, keunikannya biji ini punya legenda seperti ini. Seringnya orang emang jadi oh iya ya, oh ternyata oke ya. Jadi mereka karena melihat proses di sini tuh biji-bijian tuh diolah dengan sedemikian rupa lah, sampai benar-benar dibikin cantik. Mereka juga awalnya ngeliat wah unik ya, bisa jadi gini, unik ya. Dan begitu denger sambil ngobrol itu biasanya kan ya saya cerita ini kenapa nggak dipetik, kenapa nggak ini. Karena banyak yang penasaran, oh saya pengen tahu pohonnya yang mana. Dan itu kejadian di pameran berikutnya, ketemu lagi orang itu bisa dengan bangga bercerita saya ketemu pohonnya. Pembuktian bahwa tuh buktinya minimal orang jadi mengenal. Otomatis dia pasti dari situ akan berpikir dua kali pada saat kalau pohon itu mau ditebang. Udah sayang, nah ini bagus kok bijinya, ada fungsinya. Kalau buat saya sih jadi robot apa gunanya hidup tuh, mati aja sekalian loh, tinggal diganti pakai mesin lebih gampang kok gitu.
Ya, kalau kita cuma pengen jadi robot, pengen jadi, bukan artinya nggak ada yang boleh jadi pegawai, bukan gitu. Tapi kalau kita cuma jadi robot ya kita akan digantikan sama mesin. Si bos kita akan berpikir, tar dulu, gue beli mesin ini bayar segini, tapi gue nggak pernah. Ini orang gue lihat-lihat kok buang-buang duit gue ya, nah kan, udahlah potong. Dan untuk jadi manusia belajar berkesenian itu bukan artinya kita main musik, kita jadi pengrajin, kita jadi pelukis, bukan. Belajar kita melihat keindahan dari apa yang kita kerjakan, mengolah rasa.